Tapi pas Tony sama Rian ini mau turun, tiba-tiba pohon mangganya itu seperti dijok atau digoyang. Dan saat itu Tony sudah melihat ke arah atas, dan Tony melihat ada 4 makhluk besar yang lagi nangkring di cabang-cabang pohon mangga itu. Omnya Rian ini melihat ada makhluk yang nempel di tubuhnya Rian, karena memang omnya Rian ini mempunyai kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagat Tinggal Lembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini setia di channel ini, selalu ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak mungkin dimudahkan segala urusannya, urusan cari jodoh, cari kerjaan, cari apapun. Semoga teman-teman semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu lagi, semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya mabuk janda, mabuk cinta, mabuk istri orang, mabuk suami orang. Semoga kita semua dijauhkan dari semua itu. Oke, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi kisah horor dari sahabat Jagat Tinggal Lembut yang berasal dari Blora. Sebut saja namanya Mas Rian. Tapi sebelum teman-teman menonton videonya, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor di channel Jagat Tinggal Lembut. Dan buat teman-teman yang lain, jika ingin berbagi kisah horornya, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jagat Tinggal Lembut. Oke, seperti apa kisah horornya dari Mas Rian? Mari kita mulai kisahnya. Jagat Tinggal Lembut awi. Kisah ini dialami Rian sekitar tahun 2011, dan waktu itu Rian masih umur 16 tahun. Rian ini hanya lulusan SMP karena orang tuanya Rian ini tidak mampu meneruskan sekolahnya Rian sampai ke jenjang SMA. Dan waktu itu Rian hanya membantu kerjaan orang tuanya di rumah. Di suatu malam sekitar habis Isya, Rian ini membantu ibunya ngocek jagung atau ngelupasin kulit jagung. Karena Rian ini bapak ibunya petani, dan waktu itu lagi panen jagung, Rian pun membantu ibunya ngelupasin kulit jagung. Tapi nggak lama kemudian Rian ini mendengar suara motor yang berhenti di depan rumahnya. Rian pun melihat, dan ternyata itu kedua temannya, sebut saja namanya Tony dan David. Dari depan rumah, Tony ini manggil Rian sambil teriak, "Yan, keluar nggak? Nongkrong yuk. Ngumpet di rumah aja, nggak bosen toh." Karena diajak Tony keluar, akhirnya Rian pun meminta izin sama ibunya kalau dia pengen keluar nongkrong sama teman-temannya. Setelah itu Rian pun mengeluarkan motornya. Memang waktu itu Tony sama David ini boncengan, dan Rian pakai motornya sendiri. Setelah sampai di tempat nongkrongan, ya seperti anak muda yang lain, karena waktu itu belum musim game, mungkin HP juga belum secanggih sekarang. Pada waktu itu gamannya ya cuman gitar genjreng-genjreng di tempat rondan, di tempat tongkrongan, ya cuman seperti itu aja. Tapi namanya anak muda pasti lebih seneng ngumpul sama teman-temannya. Terus setelah itu nggak lama kemudian ketiga orang ini merasa bosen, dan waktu itu David ngomong sama Tony dan Rian, "Bro, aku bosen gitaran terus. Yuk muter-muter kampung yuk, ngapain seperti orang rondan gitu loh." Karena waktu itu Tony sama Rian juga merasa bosen, akhirnya mereka berdua pun mengikuti ajakan David. Setelah itu mereka berdua pun naik motor lagi dan muter-muter di kampungnya mereka. Tapi pas di depan balai desa, Tony ini tiba-tiba berhenti. Rian pun tanya, "Lo ngapain kok berhenti, Ton?" Dan Tony jawab dan memberitahu Rian kalau di belakang balai desa itu ada pohon mangga, dan waktu itu lagi musim mangga. Niatnya Tony ini pengen ngajak Rian sama David untuk mengambil mangga.
Tapi David ini kurang setuju karena David pernah dikasih tahu mamanya, diceritain mamanya kalau di belakang balai desa itu tanahnya angker, apalagi di pohon mangganya itu tambah lebih angker. Tapi Rian ini kurang percaya dengan ceritanya David atau cerita mamanya David, dan Rian ini membantah apa yang dikatakan David tadi. Rian pun mengatakan, alah apa toh Pit. Nah kita ini kan orang bertiga, loh masa kita takut sama penghuni pohon mangga? Ya kalau penghuni pohon mangganya berani keluar, ya kita keroyok, pasti dia kabur kok. Loh masa kita bertiga takut? Karena Rian sudah bilang seperti itu, dan Tony mendapatkan kawan yang berani untuk ke belakang balai desa. Akhirnya mereka bertiga pun berjalan menuju ke belakang balai desa dan ke arah pohon mangga itu. Tapi dalam perjalanan ini David sebenarnya udah nggak mau, karena David ini merasa sangat takut sekali. Setelah sampai di bawah pohon mangga, David ini ngomong lagi sama kedua temannya, bro aku nggak naik ya, nggak manjat, aku nggak bisa manjat, aku takut jatuh. Padahal sebenarnya David ini nggak berani. David ini takut nanti kalau ikut naik ternyata makhluk penunggu pohon mangganya itu keluar, David ini malah nggak bisa lari atau takutnya ditinggal sama teman-temannya. Akhirnya David ini beralasan nggak bisa manjat, dan David ini mengatakan kalau dia pengen di bawah aja, nanti kalau mangganya dijatuhin biar David yang ngumpulin. Karena David sudah bilang seperti itu, akhirnya yang manjat pun ya Tony sama Rian. Setelah mendapatkan mangga yang sudah lumayan banyak, kedua orang ini sebenarnya sudah berniat turun, tapi pas Tony sama Rian ini mau turun, tiba-tiba pohon mangganya itu seperti dijok atau digoyang. Rian sama Tony pun kaget, dan Rian ini ngomong sama David, Pit, lo jangan digoyang toh pohon mangganya, lah nanti kalau kita berdua jatuh gimana? Karena Rian teriak seperti itu, dan waktu itu David ini lagi ngumpulin mangganya. David pun kaget dan dia menjawab, ya mana bisa toh Yan, pohon mangga sebesar ini, ya mana aku kuat. Setelah itu Rian pun melihat pohon mangganya, dan Rian baru ingat, iya pohon mangganya kan besar, ya mana mungkin David kuat goyang pohon mangganya. Tapi pas pohon mangga itu digoyang, Tony ini sebenarnya sudah curiga, dan saat itu Tony sudah melihat ke arah atas, dan Tony melihat ada 4 makhluk besar yang lagi nangkring di cabang-cabang pohon mangga itu. Tanpa memberitahu Rian, Tony pun langsung sontak turun. Setelah sampai di bawah baru Tony ngasih tahu Rian, Yan, di atasmu ada penunggu pohon mangga, cepat turun. Karena dikasih tahu Tony kalau di atasnya ada makhluk halus, Rian yang mempunyai rasa penasaran akhirnya tidak mau turun, malah dia pengen lihat dulu. Setelah itu Rian ini ndangak atau ngelihat ke atas, dan Rian melihat ada 4 makhluk hitam besar, terus matanya merah semua, lagi melihat ke arahnya Rian. Tapi Rian ini tidak takut, malah Rian ini merasa aneh, karena Rian melihat ke-4 makhluk itu lagi nangkring di atas cabang-cabang pohon mangga yang nggak terlalu besar. Tapi anehnya kok cabang pohon mangga itu nggak patah atau nggak gimana. Setelah itu Rian dengan santai dia ngomong dengan ke-4 makhluk itu dan mengatakan, woi kalian tahu penunggu pohon mangganya, lo kalian kira aku takut? Aku nggak takut kalau kalian berani turun sekarang. Karena dalam pikiran Rian, karena melihat keadaannya makhluk halus itu nangkring di cabang pohon mangga itu nggak patah, berarti kan makhluk halus itu nggak punya beban atau nggak punya tenaga apapun. Dan Rian hanya berpikir, ya nanti kalau sudah di bawah, Rian ini pengen mempermainkan ke-4 makhluk itu. Setelah mengatakan seperti itu, Rian pun turun pelan-pelan dengan santainya. Tapi pas Rian ini mau turun, Rian ini mendengar seperti ada orang yang lompat dari atas pohon mangga itu, rosak sampai 4 kali. Dan waktu itu memang makhluknya itu ada 4. Dan Rian pun melihat ke bawah, dan benar makhluk itu sudah nunggu Rian di bawah. Karena Tony sama David melihat ke-4 makhluk itu lompat dari atas dan sampai bawah, Tony sama David ini nggak kuat langsung kabur, dan Rian ditinggalin di belakang balai desa sendirian.
Tapi dengan nyali yang sangat pemberani, Rian ini nggak ada perasaan takut. Dia turunnya tetap dengan santai. Setelah sampai bawah, Rian ini mencoba memperhatikan keempat makhluk itu. Dan Rian pun merasa ada yang aneh lagi. Karena Rian melihat keempat makhluk itu berdirinya pakai tangan dan kakinya di atas. Jadi kepalanya juga di bawah. Karena Rian nggak tahu jenis makhluk itu, Rian pun nggak mau pikir pusing, nggak mau ambil pusing. Pokoknya dia itu pengen nantang lagi, pengen ngerjain keempat makhluk itu. Setelah itu Rian pun ngomong lagi, kalau kalian berani jangan keroyok, 1 lawan 1, tak kalahin kalian satu-satu. Gak lama Rian mengatakan seperti itu, tiba-tiba ada salah satu makhluk yang menghilang dan secepat kilat. Makhluk itu tiba-tiba sudah tepat berada di depan mukanya Rian, tapi keadaannya berbeda. Tadinya yang tangannya dijadikan kaki, sekarang dia berdiri dengan kakinya sendiri. Belum lama Rian memperhatikan makhluk itu, tiba-tiba Rian merasa seperti ditempeleng sama makhluk itu. Dan seketika itu juga Rian udah tidak sadar, dan Rian pingsan sendirian di belakang balai desa dan tidak ada yang nolongin. Nggak tahu berapa lama Rian pingsan di belakang balai desa, tiba-tiba Rian mendengar suara Tony yang memanggil namanya. Yan, bangun, sadar Yan, sambil menepok mukanya Rian. Rian juga merasa ada orang yang mijitin kakinya. Setelah itu Rian pun membuka mata dan Rian melihat kalau dia sudah berada di tempat tongkrongannya tadi. Setelah itu Rian pun duduk dan dikasih air minum sama Tony. Setelah merasa sudah sedikit agak tenang, Tony ini tanya sama Rian tentang bagaimana keadaannya tadi kok dia bisa pingsan. Apa karena ketakutan atau gimana? Dan Tony juga meminta maaf karena tadi dia malah ninggalin Rian sendirian di belakang balai desa. Masih dengan senyum, Rian ini menjawab, iya Ton, kirain makhluk halus itu tidak punya tenaga Ton. Aku ditempeleng Ton, langsung aku pingsan Ton. Pokoknya itu tempelengannya tuh keras sekali Ton. Aku langsung gak sadar Ton tadi. Lah aku tadi kan ngelihat di atas pohon mangga, dia nangkring di cabang-cabang pohon mangga itu. Padahal cabang pohon mangga itu kan kecil-kecil Ton. Tapi kok nggak patah, lah tak kirain kan nggak punya tenaga atau gimana. Sekali nempeleng Ton, aku langsung nggak sadar. Dan Rian juga tanya sama Tony siapa yang membawa Rian ke tempat tongkrongan tadi. Tony pun cerita kalau tadi yang membawa itu teman-teman semua yang berada di tempat tongkrongan. Karena tadi pas Tony ini lari sama David menuju ke tempat tongkrongan, sudah ada banyak anak-anak muda yang lain yang lagi main-main gitar di tempat ronda. Karena Tony sama David nunggu Rian nggak balik-balik, akhirnya Tony sama David ini meminta tolong sama pemuda yang lain, anak muda yang lain, untuk menemani mereka berdua ke belakang balai desa dan melihat apakah Rian masih di belakang balai desa atau tidak. Dan ternyata mereka semua melihat kalau Rian lagi pingsan di belakang balai desa. Karena teman-temannya melihat Rian lagi pingsan di belakang balai desa, akhirnya teman-temannya pun membawa Rian ke tempat ronda atau ke tempat tongkrongannya yang tadi. Dan memang tidak langsung dibawa pulang ke rumahnya Rian, takutnya nanti kalau ketahuan bapak ibunya Rian kalau tadi dia mau nyuri mangga di belakang balai desa, takutnya malah dimarahin. Akhirnya mereka, teman-temannya Rian ini membawa Rian ke tempat tongkrongannya yang tadi. Setelah selesai cerita dan lumayan agak lama, tiba-tiba sekitar jam 11 malam dan masih di tempat tongkrongan itu, tiba-tiba Rian merasa badannya itu panas. Di dalam tubuhnya itu terasa panas. Rian pun hanya berpikir mungkin karena ditempeleng tadi langsung badannya meriang. Dan saat itu Rian langsung pamit sama teman-temannya kalau dia mau pulang karena merasa tidak enak badan. Dan waktu itu sekitar jam 11 malam Rian ini pulang. Setelah sampai rumah, Rian melihat ibunya yang masih ngelupasin kulit jagung. Saat masuk ke dalam rumah, Rian ini juga ditanya sama ibunya, "Tumben Yan, jam segini kok udah pulang? Biasanya kalau belum azan subuh kok
belum pulang? Dan Rian menjawab, iya Bu, aku wis ngantuk, aku mau tidur aja. Setelah itu Rian pun masuk ke kamarnya dan berniat untuk secepatnya tidur karena Rian merasa badannya panas atau tidak enak badan. Tapi pas Rian ini tanek-taneknya tidur atau pules-pulesnya tidur, Rian ini bermimpi. Di dalam mimpinya Rian ini didatangin sama makhluk hitam besar, matanya merah, dan sama persis dengan penunggu pohon mangga yang tadi, yaitu dia berdiri dengan kedua tangannya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan makhluk itu tertawa dengan sangat nyaring sekali di telinganya Rian. Makhluk itu juga mengatakan, sakno kowe, aku kowe wis wani nyepelin aku. karena Rian melihat makhluk itu lagi, yang tadinya Rian ini berani. Di dalam mimpinya itu tadi, Rian merasa sangat ketakutan. Dan Rian merasakan tubuhnya itu ngewel, ngeredek atau gemetar gitu, saking takutnya. Rian pun meminta maaf kepada makhluk itu. Dan Rian mengatakan, iya Mbah, maafkan saya salah, saya tadi cuma bercanda kok, saya nggak serius, maafin saya ya Mbah. Rian mengatakan seperti itu. Tapi makhluk itu masih dengan nada yang besar. Dia mengatakan, Aku ora urus, kowe pokoke melu aku. setelah mengatakan seperti itu, makhluk itu berjalan dengan sangat cepat menuju ke arahnya Rian dan langsung memegang kakinya Rian, pokoknya nyerekal seperti nyerekal gitu. Rian pun jatuh dan Rian diseret ke arah yang Rian tidak tahu kemana. Rian pun teriak dan minta tolong. Dan gak lama kemudian Rian mendengar suara ibunya yang lagi bangunin dia dari tidurnya. Setelah itu Rian pun membuka mata dan Rian sadar kalau tadi dia baru mimpi. Setelah itu Rian pun bangun dan ditanya sama ibunya, Rian yang melindur kok banter-banteran kenceng-kencengan suaranya. Emangnya mimpi apa toh? Saat ditanya ibunya seperti itu, Rian hanya menjawab, iya Bu, aku tadi mimpi buruk. Dan Rian tidak cerita kalau dia tadi mimpi bertemu dengan makhluk penunggu pohon mangga yang dia temui tadi. Dan setelah dia bangun dari tidurnya ini, Rian merasa badannya malah semakin panas. Dan saat ibunya Rian menyentuh atau memegang kakinya Rian, ibunya Rian ini sadar kalau Rian lagi sakit. Karena ibunya Rian merasa kakinya Rian ini terasa sangat panas. Ibunya pun tanya sama Rian, Rian kamu sakit toh? Kok nggak bilang sama ibu? Kalau sakit bilang sama ibu. Dan Rian menjawab, iya Bu, aku lagi sakit kayaknya, soalnya badanku terasa panas. Ya wis, tunggu sebentar, biar tak suruh bapakmu nganterin kamu ke rumah Pak Mantri, gitu jawabnya ibunya. Setelah itu ibunya Rian pun keluar dan menyuruh bapaknya Rian untuk mengantarkan Rian ke rumahnya Pak Mantri. Setelah itu Rian pun diboncengin bapaknya ke rumahnya Pak Mantri. Dan saat di perjalanan, setiap perjalanan, Rian itu melihat makhluk itu sedang berdiri di pinggir jalan. Jadi seketika lewat seret di pinggir jalan, lihat jalan lagi, lihat lagi, seperti itu terus. Karena Rian saking ketakutannya, dan saat itu memang Rian sudah merasakan takut, Rian pun menutup mukanya sambil diboncengin bapaknya. Setelah sampai di rumah Pak Mantri, Rian diperiksa. Pak Mantri mengatakan kalau Rian lagi dehidrasi atau kurang cairan. Setelah itu Rian pun dikasih obat dan dibawa pulang lagi ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Rian pun langsung meminum obatnya dan Rian berniat untuk secepatnya istirahat lagi. Tapi tiba-tiba Rian mencium seperti ada bau ketela bakar. Karena Rian mencium aroma yang aneh, Rian pun penasaran. Udah jam segini siapa yang bakar ketela? Rian pun bangun lagi dan Rian selingak-selinguk noleh kanan kiri dan mencium dari mana sumber bau itu. Setelah itu Rian pun noleh ke belakang dan apa yang dilihat Rian? Rian melihat ada dua kaki yang lagi melambai-lambai di belakangnya Rian. Rian pun langsung sadar, pasti itu makhluk penunggu pohon mangga di belakang balai desa.
Karena Rian melihat makhluk itu lagi, Rian pun langsung menyaut selimutnya dan menutup mukanya pakai selimut itu. Dan saat itu Rian mendengar suara seperti geraman makhluk itu. Seperti itu. Ditunggu Rian, suara itu nggak hilang-hilang. Sampai adzan subuh, Rian ini tidak tidur dan masih mendengar suara geraman itu. Tapi pas adzan subuh, tiba-tiba suara itu hilang. Dan Rian pun mencoba memberanikan diri untuk melihat makhluk itu lagi. Dan ternyata makhluk itu sudah tidak ada. Karena Rian tahu kalau makhluk itu sudah tidak ada, dan semalaman itu juga Rian tidak tidur, dia juga nahan kencing, Rian pun langsung keluar dan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai, Rian masuk ke kamarnya lagi, dan Rian merasa sudah sedikit agak tenang, karena Rian sudah tidak melihat makhluk itu lagi. Mata Rian pun mulai terasa ngantuk, dan Rian pun memutuskan untuk tidur. Dan Rian bisa tidur dengan nyenyak, tapi itu setelah subuh. Sekitar jam setengah 8, Rian pun dibangunkan ibunya dan disuruh sarapan. Setelah sarapan, meminum obatnya. Singkat cerita, sampai sekitar 4 hari, dan obatnya Rian ini sampai habis. Rian ini tidak kunjung sembuh, tidak ada perubahan sama sekali. Malah badannya Rian ini semakin kurus, terus mukanya makin pucat. Dan selama 4 malam itu juga, Rian selalu didatangin sama makhluk itu. Tapi Rian ini tidak mau cerita sama ibunya, karena Rian merasa lebih takut nanti kalau ketahuan nyuri, dia nanti pasti bakal dimarahin. Itu dalam pikirannya Rian. Jadi lebih baik sakit daripada nanti dimarahin bapak ibunya. Karena Rian gak kunjung sembuh, tidak ada perubahan, bapak ibunya Rian ini khawatir. Dan saat itu orang tuanya Rian memutuskan untuk membawa Rian ke rumah sakit. Tapi pas ibunya Rian ini nyiapin baju buat gantinya Rian nanti di rumah sakit, omnya Rian ini datang. Dan omnya Rian ini sedikit marah sama ibunya Rian karena kenapa kok keponakannya sakit, dia nggak dikabarin. Dan omnya Rian ini memang sudah menikah dan ikut istrinya di daerah yang beda kabupaten sama Rian. Ibunya Rian pun meminta maaf sama adiknya yaitu omnya Rian karena belum sempat ngabarin. Dan omnya Rian ini mendapat kabar kalau Rian sakit dari neneknya Rian. Setelah itu omnya Rian ngobrol-ngobrol sebentar sama ibunya. Setelah selesai ngobrol, omnya Rian meminta izin untuk masuk melihat keadaannya Rian. Pas masuk ke kamarnya Rian, omnya Rian ini melihat ada makhluk yang nempel di tubuhnya Rian. Karena memang omnya Rian ini mempunyai kelebihan, dia bisa melihat makhluk gaib. Tapi karena omnya Rian ini tidak mau membuat makhluk itu terganggu, omnya Rian ini pelan-pelan mendekati Rian. Setelah duduk di dekatnya Rian, Rian ini ditanya sama omnya, "Yan, apa yang kamu rasain? Yang sakit bagian mana?" Padahal omnya Rian ini sebenarnya sudah tahu kenapa Rian kok bisa sakit. Setelah itu Rian pun menjawab, "Iya om, badanku panas, apalagi di dada om. Semakin tambah panas rasanya om. Tapi dikasih obat kok nggak mari-mari, nggak sembuh-sembuh ya om." Dan omnya Rian ini tanya lagi, "Yakin cuman itu aja Yan? Kamu nggak mau jujur sama om? Kalau kamu nggak mau jujur sama om, ya udah om tak pulang saja. Ya ngapain om jenguk keponakan om yang nggak mau jujur sama om?" Karena omnya Rian ngomong seperti itu, Rian pun sudah curiga, berarti omnya ini sudah tahu. Dan mau nggak mau, Rian pun jujur sama omnya. Setelah itu Rian cerita dari awal kejadian sampai sakitnya seperti ini. Tapi belum selesai Rian ini cerita, tiba-tiba tingkahnya Rian ini berubah. Dan saat itu memang Rian cerita sama omnya ini sambil bisik-bisik. Tapi belum selesai Rian ini cerita, tingkahnya sudah berubah. Rian langsung kesurupan dan dia menggeram dengan nada yang sangat tinggi. Makhluk itu langsung ngomong sama omnya Rian dan mengatakan, "Kamu jangan ikut campur. Anak ini sudah menantang-nantang aku. Biarkan anak ini merasakan akibatnya." Karena Rian mengatakan ancaman kepada omnya seperti itu dengan nada yang sangat keras, ibunya Rian ini mendengar geraman Rian. Setelah itu ibunya Rian pun masuk ke dalam kamarnya Rian. Dan ibunya Rian melihat
Rian lagi kesurupan. Ibunya Rian pun kaget dan tanya sama omnya Rian, "Om, kenapa Rian seperti itu?" Dan omnya Rian menjawab, "Iya mbak, pantas Rian tidak sembuh-sembuh dikasih minum obat. Ya soalnya yang bikin sakit itu ya ini, bukan karena penyakit murni." Dan ibunya Rian ini tanya lagi sama omnya, "Nah terus itu makhluk dari mana om?" Dan omnya Rian menjawabnya, "Tidak tahu mbak." Terus omnya Rian ini menyuruh ibunya Rian untuk nyiapin kopi hitam panas tanpa gula. Dan saat itu omnya Rian pesan sama ibunya Rian, nanti kalau omnya Rian juga tidak sadar terus minta kopi, disuruh ngasihin aja, pokoknya jangan takut. Setelah itu, karena ibunya Rian disuruh membuatkan kopi, ibunya Rian pun ke dapur dan nyiapin air panas. Dan omnya Rian saat itu mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk itu lagi. Omnya Rian pun mengatakan, "Tolong kamu keluar sekarang. Kalau kamu nggak keluar sekarang, nanti kamu tak panggilin guru saya." Dan makhluk itu masih menantang omnya Rian dan mengatakan, "Panggil sekarang, aku nggak takut." Karena makhluk itu sudah mengatakan seperti itu dan memang menantang omnya Rian, omnya Rian pun langsung membaca seperti amalan, nggak tahu apa itu. Dia langsung tiba-tiba langsung seperti kesurupan juga. Nggak lama jasad omnya Rian ini dirasuki juga sama makhluk halus. Tiba-tiba makhluk yang masuk ke tubuhnya Rian ini langsung lari dan mencium pahanya omnya Rian. Makhluk itu langsung mengatakan, "Ampun Pak Kiai, ampun, iya aku keluar, maafkan aku nggak berani, aku pulang saja." Dan omnya Rian ini masih dengan keadaan kesurupan. Dia mengatakan, "Jangan sekali-kali mengganggu cucuku. Ini cucuku semua. Berani sekali kamu mengganggu cucuku. Kamu kan aku taruh di pohon mangga itu. Kok kamu sekarang malah mengganggu cucuku?" Dan makhluk yang berada di tubuhnya Rian ini menjawab lagi, "Iya Pak Kiai, maafkan aku nggak tahu. Saya kira mereka bukan cucu Pak Kiai. Ampun, biarkan saya pulang saja." Dan makhluk yang masuk di dalam tubuhnya omnya Rian ini mengatakan, "Ya sudah, kamu cepat pulang sekarang." Dan gak lama kemudian Rian ini tiba-tiba langsung jatuh dan tergeletak di tanah. Dan saat itu belum ada yang berani nolongin Rian, karena semua orang yang berada di rumahnya Rian ini masih takut karena masih melihat omnya Rian ini masih kesurupan. Karena ibunya Rian sudah menyiapkan kopi pahit yang panas, omnya Rian yang masih dalam keadaan kesurupan ini juga langsung memanggil ibunya Rian, "Duk, goreng kopi nih." Kalau bahasa Indonesianya, "Nak, bawa ke sini kopinya." Seperti itu. Makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya omnya Rian ini mengatakan seperti itu. Karena ibunya Rian tadi sudah dikasih pesan sama adiknya kalau jangan takut, akhirnya ibunya Rian ini mengantarkan kopi pesanannya yang tadi. Setelah itu kopi itu diterima dan langsung diminum tanpa jeda, pokoknya langsung. Padahal kopi itu sangat panas sekali. Setelah habis, gelas sama piring yang dikasihkan lagi, dan makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya omnya Rian ini pesan, "Duk, kamu itu cucuku semua. Jangan takut. Kalau ada makhluk yang berani mengganggu cucuku, ngomong sama adikmu ini, biar nanti tak kasih pelajaran semua." Setelah mengatakan seperti itu, makhluk itu langsung pamitan dan mengucapkan salam. Setelah itu omnya Rian pun juga ikut jatuh dan gak sadar juga. Karena orang yang berada di dalam rumahnya Rian ini sudah tahu kalau mereka sudah nggak kesurupan lagi, akhirnya omnya Rian dan Rian pun diangkat ke atas tempat tidur. Nggak lama kemudian omnya Rian ini sadar. Setelah sadar, omnya Rian ini ditanya-tanya sama ibunya, "Kenapa kok Rian bisa ketempelan seperti itu? Terus makhluk apa yang nempelin pada tubuhnya Rian?" Dan omnya Rian ini menjelaskan kalau Rian kemarin itu sebenarnya pengen nyuri di belakang balai desa, tapi diganggu sama makhluk yang berada di pohon mangga itu. Dan makhluk yang berada di pohon mangga itu namanya Gendruwo Sungsan, karena kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Setelah itu omnya Rian pun pamit pulang karena omnya Rian sudah tahu kalau Rian itu sakitnya bukan karena sakit medis,
Dan setelah sekitar 4-5 hari, Rian ini bisa pulih kembali seperti semula, sehat seperti semula, dan tidak sakit lagi, dan tidak jadi dibawa ke rumah sakit. Dan setelah Rian ini sembuh juga, dia cerita dan berani jujur sama bapak ibunya. Ya mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Mas Rian. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita petik dari kisahnya Mas Rian ini. Ya mungkin kita jangan suka mencuri, terus satu itu, terus yang kedua, jangan pernah menyepelekan makhluk halus kalau kita tidak punya ilmu untuk mengalahkannya. Terus bekali dirimu dengan ilmu, terus kuatkan hatimu dengan iman, terus jalankan sholatmu karena Tuhan. Insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagating Lembut. Assalamualaikum, salam Jagating Lembut.